Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Saya Haji Marjali, Bachelor Engineer Sarjana Hukum, konten kreator dari channel ini. Sebagai Wakil Ketua Alumni ATP dan sebagai induk dan cikal bakal akan munculnya perguruan tinggi ITP dalam kurung Institut Teknologi Padang, dan juga sebagai bagian Humas Kepengurusan PWRI Kota Padang atau Persatuan Wiratama Republik Indonesia yang merupakan Universitas Pensiunan Pegawai Negeri, ASN, Pejabat Negara, BUMN, BUMD, Perjatan, dan lain-lain, dan juga sebagai Ketua PWRI Kecamatan Padang Selatan. Sudah banyak tayang yang disebarkan selama ini. Ada semacam tayang yang masih baru-baru ini, yaitu bincang-bincang karya tulis Insinyur Samsir Alam BE tentang banyak orang tahu tentang Jalan Khatib Sulaiman, tetapi sedikit yang tahu bahwa Khatib Sulaiman sosok pejuang Minang asal Sumpur, Singkara. Hal ini menggelitik anggota terhormat dari DPRD Kabupaten Tanah Datar, sehingga Bapak Insinyur Samsir Alam Bachelor Engineer dengan panggilan dekatnya Uncu diundang oleh anggota Dewan Terhormat tersebut untuk bincang-bincang di rumah beliau. Nah, menjelang HUT PWRI yang ke-62, kami sengaja memanaskan mesin terlebih dahulu, yaitu bincang-bincang dengan Ketua PWRI 2008-2013. Nanti kita tanyakan kenapa bisa atau mau mengambil tantangan jadi Ketua PWRI Kota Padang yang merupakan ibu kota provinsi. Biasanya orang kalau sudah pensiun atau berusaha untuk berada di zona aman saja, seperti cengkrama dengan keluarga, anak cucu, dan memperbanyak ibadah. Sebelum saya melanjutkan bincang-bincang ini, saya mohon subscribe, like, dan bagi masyarakat terutama anggota grup alumni ATP, STTP, ITP, dan PWRI Persatuan Wiratama Republik Indonesia, baiklah kita mulai saja bincang-bincang ini dengan Uncu atau yang dikenal Insinyur Samsir Alam. Assalamualaikum Pak Samsir. Waalaikumsalam Pak Haji Marjali. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas adanya rencana tayangan ini. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama bahwa HUT PWRI 62 tepatnya 24 Juli 2024, artinya PWRI sudah senior dengan jumlah anggota yang sudah banyak karena selalu bertambah tiap tahunnya. Sedangkan jumlah ASN atau PNS 1 Mei 2024 hanya 4.530.967 atau dibulatkan menjadi 4.531.000. Asumsi saya jumlah anggota PWRI lebih banyak dari jumlah ASN karena ASN jarang bertambah, sementara dari pensiunan itu biasanya bertambah tiap tahun. Selama 62 tahun ini penambahan dari pensiunan ini bisa kita perkirakan akan lebih banyak. Jadi asumsi saya bahwa anggota PWRI ini berjumlah lebih kurang 5 juta lebih gitu. Umumnya anggota PWRI ini sehat dan produktif dengan alasan sebagai berikut. 1. Pemerintah khususnya Pemko Padang sudah meningkatkan penyuluhan dan pelayanan kesehatan. Yang kedua, adanya keinginan dari anggota PWRI menjaga kesehatannya melalui klub senam seperti senam jantung, senam aerobik, serta mengadakan jalan kaki gitu. Dan ada juga yang bersepeda dan sebagainya. Selanjutnya pengobatan medis yang banyak dilakukan. Sekarang sudah ada pula pengobatan alternatif dengan fasilitas elektronik untuk menjaga dan mengobati kesehatan.
Empat, adanya media elektronik seperti WA, YouTube yang di HP menceritakan mengenai dan menginformasikan perawatan dan pengobatan kesehatan serta pengalaman-pengalaman yang diterima oleh pasien waktu berobat dan berusaha untuk mengobatinya di samping medis dan juga melalui pengobatan alternatif. Maka di waktu di WA tersebut itu dijelaskan semuanya oleh yang pernah menjadi pasien tersebut, dan inilah kebiasaan-kebiasaan baik dari anggota PWRI untuk menyimak gitu pengalaman-pengalaman orang tersebut. Jadi pada poin kelima, kesimpulannya menurut statistik UAH, usia harapan hidup dalam 10 tahun ini bertambah 3,86 tahun. Tahun 2013 UAH 70,07 tahun. Tahun 2023 UAH 73,93 tahun. Dengan bertambahnya UAH ini, marilah kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberi kesempatan untuk beramal, beribadah, dan beristighfar. Kami mendoakan semoga Bapak Ibu anggota PWRI dan lansia umumnya beserta anggota Kerta selalu sehat dan selalu dilindungi Allah dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Oke, Kucu. Oh, tidak apa-apa Pak Samsir Alam. Untuk lebih santainya Pak Samsir saya panggil Uncu saja ya. Sama dengan panggilan Pak Samsir di kantor dan di kampus dan di tempat olahraga SN dulu. Baiklah Uncu. Pemanasan jelang PWRI 62 ini sepertinya Uncu mengungkapkan kegalauan Uncu terhadap pejuang nasional Khatib Sulaiman yang sosok orang Minang ini. Untuk itu mohon Uncu beri apa yang kegalauan Uncu itu. Silakan Bapak Uncu. Terima kasih Pak. Saya juga ini mohon izin juga ini kalau Bapak saya panggil ini sebagai ketua saja. Karena Bapak itu kan sebagai ketua dari PWRI Kecamatan Padang Selatan. Di samping itu Bapak juga kan sebagai anggota pengurus dari PWRI Padang. Jadi sekali lagi saya mohon izin kepada Bapak. Selanjutnya saya manggil Pak Haji ini sebagai ketua saja. Memang benar saya menulis ini merupakan pelimpahan dari kegalauan saya terhadap pejuang nasional yang katanya merupakan sosok Minang. Tetapi orang banyak mengetahui bahwa Jalan Khatib Sulaiman yang berada di pusat kota Padang, yang mana Padang ini merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Jadi Jalan Khatib Sulaiman ini pada umumnya semuanya orang atau masyarakat yang ada di Padang maupun pendatang sendiri itu banyak mengenal dari Jalan Khatib Sulaiman. Tetapi sedikit sekali yang mengenal siapa Khatib Sulaiman ini dan dari mana asalnya, dari mana kampungnya. Untuk ini yang menggelitik bagi saya, maka saya berusaha mencari biografi dari Khatib Sulaiman ini. Sesudah saya cari biografi ini di Khatib Sulaiman ini di pustaka pemerintah maupun di pustaka yang besar yang ada di kota Padang ini, tak satu pun saya bisa menjumpai biografi Khatib Sulaiman ini. Terakhir saya muncul ingatan saya untuk mencari ke kantor Yayasan Khatib Sulaiman yang ada di Jalan Kimia nomor 10F, yaitu di belakang komplek kejaksaan yang ada di Gunung Pangilun. Namun sayang kantor tersebut juga tidak bisa dijumpai karena mungkin saja barangkali kantor ini pindah ke tempat lain. Jadi inilah Pak yang menjadi kegalauan saya selama ini. Untung saya bisa menulis sehingga tidak lagi menjadi beban pikiran bagi saya. Terima kasih. Oh gitu ya. Kini saya sudah mengerti. Ini sangat menarik. Nanti kita kupas di mana permasalahannya. Oke Uncu,
untuk episode yang sudah saya syuting perbincangan Pak Insinyur Samsir Alam. Ketua PWRI Padang 2008-2013 dengan anggota DPD Tanah Datar mengenai penyebaran informasi sosok pejuang Minang bertaraf nasional, yaitu Khatib Sulaiman, yang sedikit sekali dikenal masyarakat bahwa beliau adalah orang Sumpur Singkara yang sebagian hidupnya sekitar 23 tahun berada di Pasar Gadang, yang mana di lokasi tersebut juga ada surau Sumpur yang digagas oleh warga Sumpur Singkara di zaman koloni Belanda. Surau tersebut alhamdulillah masih tetap berdiri kokoh walau bangunan sekitar banyak ambruk akibat gempa besar pada tahun 2009 dulu di Sumatera Barat. Bahkan kini surau tersebut semakin berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Saya sangat tertarik dengan perbincangan tersebut, makanya saya sengaja mengundang kembali Bapak Insinyur Samsir Alam yang biasa dipanggil Uncu ini ke channel saya. Hal ini sengaja saya lakukan sebagai pemanasan jelang HUT PWRI 62 yang akan datang, yang jatuhnya bulan Juli tahun 2024, sekitar 24 Juli. Saya sudah dapat informasi tentang Uncu ini. Diawali di bidang pendidikannya sebagai berikut. Uncu atau Bapak Insinyur Samsir Alam ini adalah mahasiswa pertama di ITP Padang jurusan Teknik Sipil. Di kepengurusan alumni ATP beliau masuk kelompok pembina. S1 beliau di Universitas Bung Hatta, juga jurusan Teknik Sipil. Beliau juga pernah jadi ketua DPD alumni Bung Hatta. Beliau juga pernah jadi ketua DPD alumni Bung Hatta sebelum jelang reformasi. Beliau melanjutkan S2 dan di IKIP Padang UMP kini namanya. Tidak tamat, hanya sampai seminar proposal tesis karena situasi reformasi. Beliau senang olahraga. Mungkin kelahiran beliau 9 September yang kini menjadi Hari Olahraga Nasional. Kata Uncu, olahraga membuat kita menyadari betapa pentingnya disiplin diri, waktu mulai bekerja, dan juga berolahraga membuat badan kita sehat dan bugar. Waktu mulai bekerja di Balai Kota Padang, dia ikut olahraga karate. Sesuai perkembangan zaman, dia ikut senam jantung sehat dan aerobik di Gor Haji Agus Salim Padang. Bersamaan waktu beliau ikut senam pernapasan Satria Nusantara yang kantor dan tempat latihannya juga di Gor Haji Agus Salim. Beliau juga duduk sebagai ketua Satria Nusantara wilayah Sumbar 2 periode. Awal pensiun beliau masuk anggota PWRI Kota Padang Utara yang diketuai oleh Bapak Haji Arizen, mantan Sekda Padang Panjang pada waktu itu. Tahun 2008 dipilih jadi Ketua PWRI Padang masa bakti 2008 sampai 2013. Yang sebelumnya diketuai oleh Bapak Haji Mutiar Mukhtar, mantan Wali Kota Payakumbuh. Sesudah periode Uncu habis, Ketua PWRI Kota Padang di tahun 2014-2019 diketuai oleh Bapak Insinyur Haji M. Zalmi, MSI, mantan Wakil Kota Padang. Di periode Bapak Insinyur M. Zalmi ini, PWRI Kota Padang maju pesat. Ada kantor khusus dengan kelengkapan, ada mobil dinas PWRI, ada kegiatan studi banding keluar Sumbar atau ke Jawa, dan anggaran PWRI naik hampir 100 kali lipat dari bantuan Pemko Padang yang pernah diterima Uncu setiap tahunnya.
walau dana kecil uncu ini tidak kehilangan akal, yaitu menjalin kerjasama dengan Bank BTPN. Walaupun begitu uncu perlu diberi apresiasi bisa bekerjasama dengan Bank BTPN Padang. Uncu ini berperan sebagai ikon dan bintang iklan BTPN Padang. Bahkan di YouTube dan di buku serta kalender BTPN, baik kalender meja, kalender dinding, yang membuat PWRI Padang ini terkenal karena adanya iklan uncu ini. Tersebar hampir seluruh kota, seluruh kantor Bank BTPN di tanah air ini. Tidak itu saja, foto uncu sedang mengadakan kegiatan dikelola Bank BTPN juga terpampang dengan ukuran besar hampir setiap kantor Bank BTPN seluruh Indonesia. Uncu banyak menerima kenang-kenangan dan penghargaan dan cenderamata, dan puncak hadirnya uncu diajak ke Jakarta di Hotel Marriott yang pernah dibom dulunya. Acara tersebut merupakan pertemuan beberapa orang ikon bintang iklan Bank BTPN yang ada di beberapa kota di Indonesia seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, dan lain-lain. Sedangkan utusan Bank BTPN yang ada di Sumatera hanya uncu sendiri. Info tentang uncu ini ada juga saya terima dari Bapak Dertandas Yusrial Jabar, Sekretaris PWRI Kota Padang, semasa uncu yang jadi ketuanya. Nyatanya sekretaris pilihan uncu tersebut tidak terputus dan berlanjut serta aktif sampai sekarang bersama saya sebagai pengurus PWRI Kota Padang. Oke uncu, tanya uncu. Saya tahu uncu beberapa tahun belakangan ini tidak seperti biasa, yang suka ke lapangan tapi lebih banyak mengurung diri dan menulis kayaknya sebagai ungkapan kegalauan. Kadangkala seperti program masa depan Kota Padang, pemerintah sudah menyuruh kita pensiun agar kita tidak berpikir seperti dinas dulu. Maksudnya seperti kita dinas dulu uncu. Artinya kita bebas menikmati hidup sebagai lansia, umumnya yang selalu berusaha berada di zona aman. Yang saya tanyakan, apa faktor pendorong uncu membuat suka menulis dan membuat program besar ini? Dan itu saya yang bertanya pada uncu, mohon uncu beri penjelasan bagi kami ini yang muda-muda yang telah pensiun ini bisa mendapat katakanlah meniru cara uncu ini. Oke uncu, silakan uncu. Terima kasih Pak. Jadi di Islam gitu, di agama kita Islam tidak ada istilah pensiun. Ini ada dua dasarnya yang mengatakan bahwa tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Menuntut ilmu ini artinya kita harus bekerja. Jadi kalau jangan dibuat kita ini walaupun berada di zona aman lebih banyak pasif atau kita lebih banyak bermenung. Ini yang membawa kita ini kepada permasalahan yang lebih berat. Kalau kata orang tua itu kalau banyak bermenuang setan masuk gitu. Makanya itulah sebabnya di agama itu dilarang kita bermenung dan tidak ada kata pensiun gitu sampai kita meninggal. Jadi kalau kita sudah wafat, nah ini barulah kita namanya pensiun. Kemudian yang menjadi pertimbangan juga bagi saya yaitu di surat di Quran surat Al-Insyirah ayat 7 yang biasa disebut di surat Amma yaitu juz 30 yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim faiza faraqta fansab. Artinya maka apabila kamu sudah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Artinya jangan bermenung. Kalau kita bermenung, setan ini akan datang. Jadi karena itulah saya memandang Pak Ketua gitu yang sibuk sekali gitu dalam urusan, tidak pernah bermenung kelihatannya. Mulai dari sebagai ketua RW di belakang pondok ini, terus lagi ada pula ikut di persaudaraan haji gitu, beliau kan sudah haji gitu, dan
juga sebagai yang terakhir ini sebagai ketua PWRI Kecamatan Padang Selatan, dan ini sebetulnya banyak lagi gitu organisasi yang diikuti oleh ketua ini, seperti di perguruan tinggi yang menjalin gitu untuk menyiram gitu intelektual orang lain gitu di alumni. Nah, itu beliau aktif juga itu di alumni ATP gitu. Demikian Bapak Ketua. Kemudian yang penting jangan kita berbendung ini, kita carilah kegiatan gitu. Misalnya bagi bapak-bapak misalnya sudah selesai mungkin kerjaan yang lainnya, sudah olahraga atau membersihkan pekarangan atau gimana ya. Biasanya bapak ini terakhir hiburannya main HP gitu. Nah, jadi sesudah main HP tidak ada lagi kegiatan. Maka bapak ini jangan sampai berbendung. Carilah misalnya yang bermanfaat. Misalnya kita membantu istri kita. Biasanya kalau istri kita itu kan ibu rumah tangga. Biasanya itu capek-capek atau apa panek-panek lah bahasa Minangnya. Itu kita pijat dia gitu. Kita urut dia. Biasanya yang kena itu bagian kaki atau setiap persendian gitu. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu bapak-bapak yang anggota PWRI gitu, hati-hati, jangan terlampau kuat ngurutnya, nanti rontok itu dagingnya. Sebab yang tinggal lagi kalau bahasa Minangnya galeme saja lagi yang tinggal, jadi kan kuat gitu. Jadi hati-hati, pelan-pelan gitu. Begitu juga bagi ibu-ibu, kalau sudah pekerjaan rumah tangga misalnya tidak ada lagi pekerjaan, kemudian main HP, bolehlah main HP, itu kan menulis juga, itu menulis WA itu kan. Berarti ibu-ibu sudah menjalankan juga surat yang namanya surat Al-Kalam itu, yang surat yang menulis gitu. Tetapi sesudah main HP udah bosan itu, ibu-ibu jangan berbendung gitu. Kalau berbendung nanti angan-angan nanti panjang lagi, banyak cerita, banyak tuntutan gitu, yang menyulitkan juga bagi bapak-bapak kita yang sudah pensiun. Baiknya sesudah ibu-ibu main HP tersebut langsung aja dibantu, misalnya membersihkan, memeriksa pakaian bapak yang akan dikotor maupun akan dicuci besoknya gitu. Jadi berarti diperiksa sakunya, mana tahu kan ada rezeki yang tidak diduga itu bagi ibu. Di dalam saku itu maklumlah kalau bapak sudah tua kan, itu ada tersalik misalnya piti-piti atau uang ratusan ribu lah kali, 50.000 atau 10.000. Ini merupakan rezeki yang tidak diduga bagi ibu. Kemudian cari lagi kegiatan lain seperti membersihkan rak-rak sepatu gitu. Tapi jangan sepatu ibu yang dicari dulu, cari sepatu bapak ini. Jadi mana tahu kan ada kebiasaan muda, kadang-kadang bukan bapak semua anggota PWRI ini, ada sebagian bapak-bapak yang lain kebiasaan mudanya menyimpan uang di dalam sepatu atau dalam kaos kaki gitu. Jadi mana tahu bak kecil orang Minang ketek tak bau-bau, gadang taraja lagai berubah indah gitu. Sehingga ada uang dalam sepatu itu. Jadi makanya ibu-ibu kalau mau meriksa sepatu itu jangan lupa meriksa isi sepatu itu. Di dalam sepatu itu mana tahu ada uang itu. Jadi ibu dapat rezeki yang tidak diduga. Tapi yang pertama yang perlu diniatkan yaitu berbakti kepada suami. Itu aja. Oke Cu, kalau istri sudah main HP, apa pula yang harus dilakukan Cu? Ini contoh nih. Bagi bapak-bapak PWRI ini para pensiunan, istrinya si aja main HP, okay? Apa yang harus dilakukan nih? Oh iya, makanya kalau bagi memang itu banyak, bukan dari anggota PWRI aja tuh Pak, bukan dari anggota Kerta aja, semua wanita itu umumnya baik tua muda kadang-kadang itu pakai HP, main HP semua sambil menyeberang jalan pun main HP juga, bahkan di atas motor juga main HP gitu. Jadi bagi kita yang sudah tua ini kita positif thinking aja gitu. Jadi kita anggap aja istri kita itu menjalankan itu ayat Quran yang 52 ayat itu surat Al-Qalam gitu yang menyuruh menulis. Jadi di HP walaupun dia tidak pakai tulisan tangan, cuma chatting aja itu kan termasuk menulis. Yang penting niatnya gitu. Gitu Pak. Jadi istilahnya jangan kita sampai
memarahi atau memberi peringatan yang keras gitu kepada istri yang selalu main HP. Cuma kita beri contoh bagaimana kita menyalurkan bakat dari istri kita itu supaya dia bisa kepada penulisan yang positif nantinya. Oke, Cuk. Kalau gitu judulnya bukan lansia saja yang menyenangkan, bahkan anak muda banyak juga menyenanginya. Ini terbukti bila kita buka TikTok, banyak grup anak muda yang menyanyikan lagu-lagu jadul. Kalau dilihat di WA, grup alumni TP yang kebetulan saya, Haji Marjali BSS, sebagai wakil ketua alumni tersebut. Saya pernah melihat lansia nikah dengan anak muda yang berbeda umur sekitar 30 tahun. Artinya sebagai anak muda ini tidak saja menyenangi lagu jadul, tapi juga senang dengan orang jadul atau lansia. Dengan perkataan ini lain tak ubahnya kakek nikah dengan cucu kira-kira. Nah, ini ingin angin segar bagi lansia jomblo. Yang saya tanyakan selanjutnya, apakah ada faktor pendorong dari segi pandangan agama yang membuat Uncu senang menulis? Untuk itu saya mohon jawaban Uncu. Ini kan ada gak cerita lucunya nih, Cu. Silakan, Cu. Ya, jadi itu biasa, Pak. Kalau sekarang kalau kita yang lansia ini kan senang dengar lagu-lagu jadul gitu. Misal dari Bob Tutupoli, Christine Panjaitan, Harvey Malaholo, dan banyak lagi yang lainnya gitu. Burui Kusolima, banyak lagi itu nyanyi yang kita senangi. Tetapi entah pengaruh perkembangan teknologi, entah pengaruh zaman, saya tidak mengerti pula. Betul, ada yang di TikTok, ada yang di WA group atau di mana itu. Sekarang anak-anak muda itu backgroundnya itu banyak yang mutar-mutar nyanyi-nyanyi yang jadul ini. Jadi bukan kita saja yang senang dengan nyanyi jadul ini, anak muda juga senang. Mungkin karena itu barangkali mereka melihat kalau orang pensiun ini namanya suka beribadah kan, kalau bisa gajinya itu dipakai oleh istrinya yang katakan, tapi bagi pensiunnya yang jomblo lah gitu, jangan sampai yang sudah kawin ingin pula menambah untuk beribadah, bukan gitu maksudnya. Tapi bagi yang jomblo barangkali itu ya anak muda itu pingin dia mendapatkan orang-orang pensiun ini. Yang pertama, orang pensiun ini kan ingin beribadah juga. Jadi nanti kalau dia sudah meninggal, nanti gaji orang pensiun ini kan bisa dipakai untuk dia sendiri dan untuk anak-anak mereka. Jadi maka mereka itu banyak yang kawin dengan yang tua-tua yang sudah pensiun ini. Nah, ini yang jelas. Yang dari segi agama, kenapa saya lebih banyak menulis gitu? Ini karena di surat Iqra, surat yang pertama kali turun, walaupun ayatnya banyak, cuma 5 ayat yang menyuruh kita di surat Iqra tersebut untuk membaca. Tetapi di dalam surat yang lain, yaitu di surat Al-Qalam, itu 52 ayat itu yang menyuruh kita untuk menulis. Jadi berarti kita di 10 kali lipat jumlah ayat di surat Al-Qalam itu dibandingkan dari surat Iqra gitu. Jadi artinya menulis ini sangat penting gitu. Jadi kalau ada ibu bapak anggota PWRI atau anggota Kerta gitu, atau lansia umumnya yang menulis di HP, bikin chatting atau gimana ya, itu sudah masuk menulis namanya, walaupun dengan HP gitu. Dan ini terbukti apabila kita menyelesaikan suatu pendidikan di perguruan tinggi. Misalnya di waktu menyelesaikan D3, itu kita diminta untuk membuat laporan tugas akhir gitu. Itu menulis kan karya ilmiah. Kemudian untuk S1 kita diminta untuk membuat skripsi. Sedangkan untuk S2 kita diminta untuk menulis tesis.
Sedangkan di S3 untuk doktor itu kita harus bikin disertasi. Begitu pula akhirnya untuk profesor kita harus bikin jurnal. Jadi inilah yang membuat saya gemar untuk menulis gitu, Pak. Oke Uncu, kami sebagai pewawancara sangat senang mendengarkan cerita dan pengalaman Uncu yang selama ini, yaitu pertama alumni ATP dan juga menamakan S1 di Universitas Bungkata dan juga pernah menjadi pengurus PWRI Kota Padang 2008 sampai 2013 dan juga menjadi pengurus lembaga seni Purnapasan Satria Nusantara dan juga sebagai ZSQW 165 dan juga sebagai brand reklame, brand ikon dari BTPN, bank BTPN Padang, dan juga diakui oleh bank-bank BTPN, semua bank yang ada di Indonesia, yaitu bank BTPN. Dan juga Uncu dengan saya Haji Marjali, Bachelor Engineer Sarjana Hukum, ikut dalam sebagai kepengurusan ATP dan STTP dan ITP Padang. Saya sebagai anggota pengurus PWRI Padang Selatan bekerja dan berpatokan dalam satu organisasi, yaitu berdasarkan Panca Ubaya PWRI dan juga berdasarkan dasar negara kita, yaitu berdasarkan Pancasila. Sebagai informasi juga, saya juga seorang pengurus EPHI, Ikatan Persatuan Haji Indonesia, Biro Al-Mabur Sumbar, Ketua 1. Dan juga kami PWRI Kota Padang dan juga bekerjasama dengan PWRI Lubuk Kilangan juga mengadakan wisata sehat. Wisata sehat yaitu ke bulan Juli tahun 2003 ke Aceh. Ini tepatnya di Ulele. Ulele itu adalah Pulau Sabang, ini kilometer 0. Ini foto kenangan Haji Marjali, Bachelor Engineer Sarjana Hukum dengan istri tercinta. Ini sekedar cerita untuk dapat kita katakanlah memakan memori pemanasan Solan HUB PWRI yang ke-62 tahun 2024. Sekian, jangan lupa kepada bapak-bapak dan ibu saudara kita alumni ATP, STTP, ITP, Forum PWRI Kota Padang, seluruh Indonesia dan Padang Selatan, subscribe dan like, jangan lupa tekan lonceng. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.